Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon. Untuk mengingatkan kembali, ketika waktu SMP kita sudah belajar ya tentang bentuk-bentuk penyajian data, yaitu antara lain diagram garis. Yang kedua yaitu tentang diagram lingkaran ya, di mana diagram lingkaran ini dalam bentuk persen atau bisa juga dalam bentuk derajat ya. Yang ketiga dalam bentuk diagram batang. Perhatikan diagram batang ini di mana antar batangnya itu berjarak. Nanti ketika membuat histogram maka jarak antar batangnya itu tidak berjarak atau berhimpit. Selanjutnya pada slide ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon ya. Dimana setelah kita mengelompokkan data dalam beberapa kelas menjadi tabel frekuensi seperti yang kita lakukan di minggu kemarin, maka tabel frekuensi itu dapat kita sajikan dalam bentuk histogram dan poligon. Dimana bentuk histogram ini yaitu menggunakan diagram batang nanti ya menggambarnya. Yang kedua, di antara batang tidak berjarak atau berhimpit. Yang ketiga, sumbu datar itu menyatakan kelas-kelas interval, di mana kelas-kelas intervalnya itu merupakan tepi bawah dan tepi atas dari kelas interval. Sumbu tegaknya itu menyatakan frekuensinya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon ya. Kita perhatikan contoh berikut ini, yaitu ada suatu tabel frekuensi ya. Nah, di mana kelas-kelasnya ada berapa ini? 7 ya, maka nanti di histogram akan ada batang sebanyak 7. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari tepi kelas, tepi bawah dan tepi atasnya. Kita perhatikan ini, batas bawah di kelas-kelas tersebut ya, maka tepi bawahnya kemarin sudah belajar ya, maka harus dikurangi 0,5 sehingga menjadi 29,5 dan seterusnya kita cari sampai di kelas ke-7. Karena tepi bawah sudah kita cari, maka langkah selanjutnya yaitu kita mencari tepi atas. Kita perhatikan ini, batas atasnya adalah 39, maka kalau tepi atas maka harus ditambah 0,5 ya, sehingga menjadi 39,5. 49 maka menjadi 49,5 dan seterusnya kita cari sampai di kelas ke-7. Paham ya? Nah, dari sini kita sudah bisa membentuk suatu histogram. Nah, ini batangnya ada berapa ini? 7 ya, sesuai dengan kelasnya. Tepi bawah dan tepi atasnya sebagai batas batang tersebut. Frekuensinya tinggal kita masukkan saja. 2, 4, 8, 10, 5 dan 1. Paham ya? Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat poligon, yaitu kita akan menggunakan tepi tengah dari kelas-kelas interval itu. Perhatikan kelas pertama ya, seperti cara yang kemarin 30 sampai 39. Nah, ini ada berapa datanya? Ada 9. Berarti kelasnya ada berapa? Ada 10 ya. Berarti panjang kelasnya ada 10. Maka nilai tengahnya atau titik tengahnya di antara 34 dan 35, titik tengahnya adalah 34,5. Nah, kita masukkan sampai ke kelas ke-7 ya. Nah, ini tadi karena panjang kelasnya 10, cara cepatnya tinggal kita tambahkan saja 10 ya. 34,5 tambah 10 berapa? 44,5. Kita tambahkan 10 terus sampai kelas ke-7 ya. Nah, titik-titik tengahnya karena sudah ketemu, tinggal kita masukkan saja. Misalkan dari histogram ini kita ambil titik tengah-tengahnya ya. Nah, titik-titik ini nanti akan kita hubungkan. Garis-garis dari histogram ini merupakan diagram poligon. Paham ya? Jadi poligon itu didapatkan dari titik tengah histogram. Di antara titik-titik tersebut kita buat garis, sehingga garis tersebut membentuk suatu poligon.
Sekarang kita belajar tentang bagaimana cara merubah histogram menjadi tabel frekuensi ya. Jadi kebalikannya tadi. Yang tadi tabel frekuensi menjadi histogram, sekarang histogram menjadi tabel frekuensi. Misalkan ini ada histogram ya, perhatikan di sini. Nah, ada berapa batang ini? Kita hitung, ternyata banyaknya batang di sini ada 7. Berarti nanti kita bikin tabel frekuensinya ada 7 kelas ya. Nah, kita perhatikan di sini. 38,5 ini merupakan tepi bawah, berarti sebelum 8,5 nih dikurangi oleh 0,5 maka hasilnya adalah berapa? 39 ya. Berarti batas bawah kelas ini adalah 39. Nah, tinggal kita tuliskan saja di kelas itu. Berarti batas bawah kelas 1 itu 39 ya. Kita perhatikan ini 47,5 ini di batang kedua ya. Berarti batas bawahnya adalah 48, yaitu sebelum dikurangi 0,5 yang menghasilkan 47 ya. Jadi batas bawahnya 48. Nah, dan selanjutnya ya. Karena dia 48, berarti di kelas sebelumnya berarti dia sampai 47 yang merupakan batas atas kelas ke-1. Nah, coba perhatikan ini 39 sampai 48 ini merupakan ditambah 9 ya. Berarti ini panjang kelasnya itu nanti 9. Maka tinggal kita jumlahkan saja nanti batas bawah di kelas-kelas tersebut dengan 9. Nah, karena ini 57 maka di kelas sebelumnya dia harus 48 sampai 56 karena di kelas ketiga adalah sampai 57. Paham ya? Jadi langkah selanjutnya tinggal kita tambahkan saja 9 ya. Dan seterusnya kita peroleh sampai kelas ke-7. Juga dengan yang ini 47 sampai 46 pasti harus panjang kelasnya harus sama dengan kelas sebelumnya yaitu 9. Jadi kita tambahkan saja 9 di batas atas tersebut ya. Nah, 65 ditambah 9 berapa? 74 ya, ditambah 9 83 sampai kelas ke-7. Paham ya? Oke. Frekuensi tinggal kita masukkan saja ya. 3, 2, 6, 13, 11, 10, dan 5. Paham ya? Untuk titik tengahnya, langkahnya sama dengan minggu yang kemarin ya. Kita perhatikan ini 39 sampai 47. Dimana panjang kelasnya berapa? 9. Maka titik tengahnya berada di data ke-5 yaitu 43 ya. Karena panjang kelasnya 9, tinggal kita tambahkan saja 43 ditambah 9 berapa? 52 ya. Ditambah 9 lagi berapa? 61 dan seterusnya ya. Kita tambahkan 9 sampai pada kelas ke-7. Paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara merubah poligon menjadi tabel frekuensi. Misalkan ini ada poligon ya. Nah, kita coba ini titik-titiknya ada berapa ini? Ternyata ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti ada titik tengah yang di poligon itu, maka kita akan bikin tabel frekuensi dengan 7 kelas ya. Nah, perhatikan ini. 53 sampai 60 yaitu ditambah berapa? Ditambah 7 ya. Berarti panjang kelasnya itu adalah 7. Nah, karena ini 53 merupakan titik tengah, karena datanya ada 7, maka ada 3 data sesudahnya dan 3 data sebelumnya. 3 data sebelumnya itu berarti berapa? 52, 51, 50 ya. 3 data sesudahnya berarti berapa? 54, 55 dan 56. Jadi di kelas 1 itu datanya 50 sampai 56. Karena tadi panjang kelasnya 7, maka setiap kelas kita tambahkan 7 saja setiap batas bawahnya ya, sehingga menjadi berapa? 57 ya. Nah, begitu juga dengan batas atasnya kita tambahkan 7 saja sehingga menjadi 63. Kita tambahkan terus sampai ke kelas ke-7 ya, sehingga kita dapatkan data-data kelas interval seperti ini ya. Kelas 7 batasnya adalah 92 sampai 98. Mudah ya?
tinggal kita masukkan frekuensi saja sesuai yang ada di data poligon, sehingga kita dapatkan tabel frekuensi seperti ini. Paham ya? Oke, semangat belajar. Saya akhiri pertemuan hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.